semoga diberikan kelancaran dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ala hadiniyah as-sholihah. Al-Fatihah. Terima kasih. Kita lanjut pada pemanggilan dari para peserta. Yang pertama, kita panggil peserta yang pertama dari Unida Gontor melawan Unisnu Jepara untuk maju ke depan dan menentukan siapa yang berhak menempati posisi afirmatif dan yang berhak menempati posisi kontra. Silakan keduanya, sebelum kita menentukan posisi untuk maju keduanya ke depan panggung ya. Perwakilan ke sini, kita menentukan perwakilan ke sini ya, untuk bisa shoot ya. Saya tidak akan bisa memberikan poin lagi. Ini pesanda yang menang berhak untuk memilih karena keberuntungan lah yang akan menentukan dan pendalaman materi. Oke, silakan untuk shoot antara yang menang yang bisa yang memilih, yang menentukan pilih kontra atau afirmatif. Oke, sepakat ya? Sepakat? Oke, silakan. Tulis. Pilih afirmatif. Oke, Unida Gontor memilih afirmatif. Secara otomatis Unisnu Jepara mendapatkan kontra. Silakan para tim untuk menuju ke panggung. Oke, siap semuanya ya. Afirmatif sudah siap? Kontra siap? Kita mulai perdebatan ini dari tim afirmatif untuk menerangkan tentang mosi, yaitu hukuman mati bagi para koruptor dimulai dari sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dewan Juri, teman-teman, sahabat-sahabat sekalian, Unisnu Jepara dan sahabat-sahabat dari formasi, kami dari Unida Gontor insyaallah akan menerangkan sedikit tentang hukuman mati bagi koruptor. Kita flashback yang lalu di era Orde Lama, itu korupsi, nepotisme itu sangat merajalela. Salah satu agenda reformasi yang ketika itu dilulukan oleh mahasiswa itu adalah pemberantasan korupsi. Pemberantasan korupsi itu adalah salah satu dari agenda reformasi. Kita lihat riset ICW pada tahun 2009 ada 87 kasus. Di sana ada 147 terdakwa semester 1. 2009 itu 2009 semester 1. Yang merugikan sekitar 1,17 triliun. 1,17 triliun. Pada tahun 2010 semester 1 itu meningkat dari awalnya 87 jadi 144 kasus dengan 348 terdakwa yang merugikan 2,1 triliun. Sudah bisa kita bayangkan dalam 1 tahun korupsi meningkat lebih dari 100%. Dan mirisnya lagi ketika kita masukkan itu ke persidangan, dari 2009, pada tahun 2009 akumulatifnya sekitar semester 1 semester 2 144 kasus. Di sana ada 384 sampai 400 terdakwa. Itu tidak semuanya
berbeda, kadar korupsi berbeda, maka kadar hukumannya pun berbeda di sana. Mirisnya 86 terdakwa itu hanya dihukumi 1 tahun penjara. Lalu selebihnya ada 26 itu dihukumi antara 2,1 tahun sampai 5 tahun penjara. 2 terdakwa 5 tahun sampai 10 tahun penjara, dan hanya satu terdakwa yang dihukum lebih dari 10 tahun penjara. Sementara kerugian negara itu sudah jelas-jelas sangat banyak. Ini salah satunya. Sekarang kenapa kok sebegitu mirisnya? Karena kita lihat penegakan hukum, dan hukum yang ada itu tidak bisa memberikan degree efek atau efek jera bagi para pelaku. Para pelaku itu tidak merasa jera. Yang korupsi sekian miliar, sekian triliun, itu hanya di penjara 1 tahun, 2 tahun. Sekarang kita lihat penjaranya pun seperti apa. Kemarin kita lihat, mungkin ada yang menyaksikan langsung eksklusif di Mata Najwa, salah satu televisi. Itu di LP Sukamiskin kita lihat, di sana ada handphone, di sana ada televisi. Penjaranya pun seperti hotel. Itu penjara Anggu Widodo. Setelah itu di LP Cipinang, Semarang sudah banyak ulasan seperti ini. Penjara koruptor bagaikan hotel. Penjara koruptor bagaikan hotel. Apabila di penjara, salah satu juga kita lihat, kalau misalkan hukuman mati tidak diberikan kepada terdakwa korupsi, pada koruptor, maka tidak akan ada shock terapi. Ini kan ditegakkan. Ketika diberikan, kita memberi solusi. Ini loh, ada hukuman mati. Hukuman mati ini akan memberikan efek jera, ada psikologinya, ya, efek psikologinya. Maka hukuman mati ini wajib ditegakkan. Kenapa? Karena ini akan menimbulkan efek jera, ya. Karena ini akan menimbulkan efek jera bagi para koruptor. Ya, kami bertegas lagi. Salah satunya banyak. Waktu habis. Terima kasih. Beri aplaus untuk tim afirmatif. Kami persilakan tim kontra untuk menanggapi dari referensi atau argumen dari afirmatif. Tim kontra. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala rasulillah wa ba'du. Yang kami hormati para bapak dewan juri, para peserta atau kontestan debat, dan juga dari tim afirmatif Unida Gotor. Dan terima kasih kita pada bertindak sebagai kontra tentang materi hukuman mati bagi para koruptor di sini. Sebelum saya menyampaikan pandangan kami tentang hukuman koruptor yang pada dasarnya kami kontra atau menolak tentang hukuman mati, perlu di sini saya sampaikan mengenai tentang pengertian daripada korupsi. Di mana korupsi kalau secara bahasa itu dimaknai sebagai suatu penyelewengan atau penggelapan. Lebih jauh lagi pengertian daripada korupsi sesuai pasal Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 itu merupakan suatu tindakan penyelewengan atau perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain ataupun suatu korporasi yang merugikan keuangan negara maupun ekonomi negara. Nah di sini tentunya sebagai pelaku koruptor yang mana memang merupakan suatu kejahatan yang bisa dikatakan banyak merugikan berbagai aspek sosial masyarakat. Akhirnya di sini tindakan korupsi akan menemui suatu sanksi pidana, harapannya adalah yang paling berat. Tetapi di sini kami berpendapat kontra atau tidak setuju dengan adanya hukuman mati bagi koruptor karena beberapa alasan. Yang pertama, dari perspektif Islam, hukuman mati bagi para koruptor itu tidak ada. Itu menurut kami.
karena korupsi sanksi mungkin ancaman sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah. Anak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam la'ana Rasul wal murtasi, bahwasanya Nabi itu hanya melaknat orang yang korupsi dan orang yang menerima korupsi. Penerima korupsi itu tidak lagi. Lebih jauh lagi kejahatan sebagai, kalau dikiaskan sebagai pencurian, maka pencurian dalam Islam itu maksimal hanya potong tangan. Hanya ada beberapa hukuman mati dalam agama Islam itu tidak masuk dalam ranah korupsi, tetapi hukuman mati itu ketika kisos, qadzaf dan sebagainya itu salah satu alasan kami kenapa kami menolak hukuman mati bagi koruptor. Yang kedua, mungkin kalau dikatakan oleh tim afirmatif bahwa hukuman mati merupakan solusi untuk para koruptor agar memberikan efek jera, ini kami rasa ini tidak tepat. Karena apa? Sebenarnya dicontohkan salah satu negara Cina yang menerapkan hukuman mati bagi para koruptor. Ini masih kita masih bisa melihat bahwa di negara Cina itu masih banyak korupsi yang terjadi. Seperti itu. Ya, indeks pelaku korupsi di negara Cina itu masih ada saja. Nah, untuk yang selanjutnya, ketika hukuman mati bagi koruptor ini dilaksanakan, maka kalau orang biasa mengatakan wah enak, baru menikmati harta-harta korupsi kemudian dibunuh, habis cerita kemudian nggak ada apa-apa. Kami memberikan solusi ketika kami menolak atau kontra dengan hukuman mati, maka salah satu jalan yang mungkin dan kami yakin untuk sebagai hukuman para koruptor adalah satu, setidaknya pemiskinan, uang-uang negara itu dikembalikan semuanya, pemiskinan koruptor. Dan kedua, mungkin penjara seumur hidup. Satu, alasannya karena apa? Supaya para koruptor itu memberikan satu pelajaran bagi orang-orang masyarakat bahwa korupsi memang tidak layak untuk dilakukan, dan pelaku koruptor itu akan merasakan perbuatan. Terima kasih. Oke, terima kasih atas ulasan dari kontra. Dilanjutkan dari tim afirmatif untuk menanggapi argumen dari pihak kontra. Waktu dimulai dari sekarang. Baik, kita lihat hukuman mati ini inspirasinya dari mana. Salah satunya kami menilai, ini dari ulasan kami, memang negara Cina menegakkan. Mungkin memang ada, tapi kalau misalkan nggak ada akan lebih banyak. Dengan adanya itu ada presentasinya pasti akan menurun, Lalu karena ini kan korupsi sudah sangat membudaya, bukan sesuatu hal. Mungkin ketika zaman Rasul korupsi memang ketika hadiah diberikan ketika zaman Rasul bukan riswah ketika itu ya. Tapi ketika kata Umar bin Abdul Aziz, Imam Bukhari menukil dari Umar bin Abdul Aziz, al hadiah al ana riswah. Gitu kan. Karena perbedaan zaman karena kondisinya. Lalu tadi saya koreksi sedikit, la'anallahu rasyid wa marsyus. Itu yang melaknat Allah, Mas. Tadi kan dikatakan Nabi melaknat, itu sedikit memasukkan. Lalu kenapa nggak dipotong tangan? Sekarang kita lihat, ini inspirasinya yang satu negara Cina, yang kedua ada dari perspektif masyarakat sendiri. Kemarin di Muhammadiyah sendiri, salah satunya Muhammadiyah, itu pun menyamakan korupsi dengan kisos. Itu sebuah perbuatan pembunuhan karena ini membunuh masyarakat banyak. Hak-hak masyarakat diambil. Ini akan dengan perlahan ini membunuh masyarakat kecil. Ini kenapa kita bisa ambil hukuman mati, karena ini sudah termasuk pembunuhan hak hidup masyarakat, hak menikmati harta negara. Itu kan harusnya diputar. Bagaimana Indonesia ini bisa memutar uang, akhirnya bisa mengangkat derajat dan ekonomi Indonesia itu sendiri. Masyarakat yang menengah ke bawah bisa terangkat. Sementara ini dinikmati oleh salah satu pihak. Lalu dari NU sendiri, dari Nahdlatul Ulama sendiri ketika kongres ketika itu, NU tidak mensolati jenazah orang korupsi, ya kan? Itu kan dari perspektifnya ada ya, dari NU tidak mensolati, dari Muhammadiyah itu
sama dengan pembunuhan, maka bukan wajib ya, berhak dia untuk mendapatkan hukuman mati, gitu kan. Lalu penjara seumur hidup, kita bayangkan berapa banyak orang-orang yang akan korupsi di penjara hidup. Bukankah itu akan membebani pembiayaan negara lagi? Itu biaya yang negara keluarkan untuk para terpidana seumur hidup itu sangat banyak, dan itu pun akan berimbas lagi ke ekonomi negara, kan seperti itu. Kalau misalkan ini satu sudah mati dihukum, sama dengan kisos, mungkin seperti itu persamaannya. Mungkin yang ke depan ya memang nggak akan semuanya bersih. Penyelesaian korupsi memang bukan di hukuman, tetapi hukuman salah satu jalan keluar, gitu kan. Adanya neraka ya itu kan supaya kita kapok kan. Kalau kita nggak ada neraka ya kita maksiat setelah kita, gitu. Kalau memberikan hukuman kan sudah jelas, di Islam pun ada hukuman untuk seenggaknya itu membuat diri kita sadar, oh ada hukuman nanti yang akan kita dapatkan. Sementara di korupsi seperti itu, hukuman mati itu salah satu akan timbul satu efek jerah. Oh nanti apabila saya mati nanti bagaimana keluarga saya? Itu kan akan berpikir panjang, dan penyelesaiannya pun tidak akan gegabah, saya yakin. Penyelesaiannya pun tidak akan gegabah karena hukumannya berat, penyelidikan kasus ini semuanya step by step itu teliti, maka akan dijatuhkan hukuman mati. Itu akan lebih banyak aspek positifnya, gitu ya. Lalu itu saja dari saya, nanti ditambahkan oleh teman saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menambahkan untuk memperkuat argumen dari teman saya Rizky. Di sini kita lihat bahwasannya pelaku para koruptor sendiri, menurut saya, apabila dia melakukan 20 detik untuk menguntungkan diri sendiri dan tidak merugikan orang lain, bagi saya itu tidak masalah. Tapi apa yang terjadi? Fakta yang terjadi, dia melakukan korupsi untuk memperkaya dirinya sendiri dan merugikan banyak orang. Secara perlahan-lahan dia mengambil hak dari seseorang, hak yang mana yang harusnya. Terima kasih, telah habis. Oke, terima kasih dari tim afirmatif. Giliran dari tim kontra untuk menanggapi pula. Waktu dimulai dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih juga argumen dari grup afirmatif yang telah diberikan tadi. Mengenai hukuman mati bagi korupsi, tetap kami tidak akan setuju. Yang pertama, tadi telah dikatakan bahwasanya koruptor itu hukumannya enak, penjaranya enak. Tidak, itu bukan hukumnya yang salah, tapi para pelaku hukumnya yang salah. Itu yang pertama. Yang kedua, ada pertanyaan besar, kenapa harus mati? Sementara yang diambil oleh koruptor itu tadi itu bukan nyawa, tapi harta. Nah, sementara tadi teman saya Pak Azam yang luar biasa ini memberikan satu solusi bahwasanya hukuman mati bagi koruptor itu tidak jelas, tidak adil. Nah, pertanyaannya, apakah adil ketika mereka itu mengambil hanya sebuah harta yang memang mungkin besar, tapi kemudian haknya hidup sendiri, yang nyawanya itu diberikan sama Allah SWT sebagai hak asasi, kemudian diambil salah seorang orang? Tidak adil bagi saya. Kemudian solusi yang ditawarkan oleh kami adalah, kenapa harus mati? Tidak, kita memberikan solusi yang pertama, penjara seumur hidup. Nah, kalau misalkan ditanyakan penjara itu enak, terus kemudian kayak hotel, kayak Anggoro Wijoyo dan sebagainya tadi, tidak. Itu kesalahan hakimnya, kesalahan penegak hukumnya, bukan kesalahan hukumnya, bukan kesalahan hukum materialnya, substansi hukumnya tidak salah. Terus kemudian NO tadi misalkan dikatakan tidak menyolati jenazah orang yang korupsi. Nah, apakah orang yang membunuh itu tidak disolati? Saya yakin tetap disolati selama dia Islam. Korupsi tidak disolati karena NO itu juga tidak berlandasan, tidak bisa diambil hukum kemudian orang korupsi ini dijadikan sebagai orang yang murtad, keluar dari Islam, terus kemudian tidak bisa disolati. Tidak, itu yang selanjutnya. Nah, untuk membiayai orang korupsi, kalau misalkan dibiarkan hidup, ini kan jadi beban. Sementara Undang-Undang Dasar sendiri telah menegaskan bahwasanya setiap warga negara ini, fakir, miskin, orang terlantar, anak-anak, itu dibiayai oleh negara. Jadi negara tidak ada alasan untuk menolak menanggung orang-orang koruptor selama memang koruptor itu menjalani hukumannya secara adil.
selama undang-undang ini melakukan korupsi secara adil. Ketika memang orang ini dijalankan hukuman seumur hidup, terus kemudian aturan hukumnya dirubah, penjara tidak boleh dijadikan seperti hotel, penjara tetap seperti penjaranya orang yang seperti biasa mencuri, orang miskin mencuri, itu kan tetap adil, sehingga tidak ada potensi-potensi untuk menimbulkan korupsi lagi. Nah, kalau misalkan membicarakan tentang jera, kita bayangkan coba, kalau misalkan orang ini dibunuh, apakah dia akan merasa jera? Tidak, dia sudah mati, jerane piye? Kan begitu, dia tidak akan jera. Kalau misalkan untuk menimbulkan efek jera terhadap orang lain, orang itu kalau misalkan di penjara seumur hidup, dia akan jera. Pemiskinan misalkan seperti Gayus yang menerima hukuman pemiskinan, itu pun dia sudah tidak bisa berkorupsi lagi toh. Sekarang dia tetap di penjara, stay in penjara, terus kemudian orang iso korupsi karena jabatannya habis, uangnya habis, dia tidak bisa korupsi lagi. Nah begitu. Terus kemudian kalau ngomong soal dikiaskan dengan pencuri pun as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba. Jadi faqta'u aydiyahuma, tidak faqtuluhuma. Dia hanya dipotong tangannya pencuri itu, tidak dibunuh. Karena apa? Hak yang dia ambil itu hanyalah harta, bukan nyawa. Ini tidak adil. Nah, sekali lagi bahwasanya kita kalau membahas tentang hukum, pertanyaannya satu, adil apa tidak? Kalau misalkan dirasa tidak adil, nyawa harta dibelas dengan nyawa, ini tidak adil bagi saya. Saya pikir kalau teman-teman dari afirmatif jadi pejabat terus kemudian korupsi, saya pikir tidak mau jika dihukum mati, begitu. Karena apa? Ini juga hak asasi. Ini hak asasi. Tidak ada kemudian orang mencuri terus kemudian ingin dibunuh sebagai penebusan dosa, tidak. Hukum Islam itu juga mengatur sedemikian rupa. Hukuman mati di dunia pidana Islam itu hanya bagi orang yang murtad, terus kemudian zina muhson, terus kemudian pembunuh juga. Jadi kisos hukumnya, tidak masuk dalam diat, begitu. Jadi diat atau di pidana Islam yang kita kiaskan dengan pidana Indonesia itu bukan merupakan hukum yang adil bagi saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Sekali lagi beri aplaus untuk ketua tim. Pada session yang ketiga, yaitu saling lempar tanya dan jawab, ya. Jadi session ini kita pertama akan berikan kepada afirmatif untuk memberikan pertanyaan kepada tim kontra. Selanjutnya tim kontra akan setelah memberikan pertanyaan akan menjawab dengan waktu 4 menit lebih 20 detik. Setelah selesai, tim kontra akan memberikan pertanyaan juga kepada tim afirmatif dan menjawab dengan waktu 4 menit 10 detik, ya. Dan perhatian untuk teman-teman, sebelum para tim, ya, para pendebator ini selesai untuk memberikan materi, saya minta dengan hormat agar jangan memberikan aplaus terlebih dahulu, ya. Jangan memberikan aplaus terlebih dahulu karena mengganggu konsentrasi. Oke, kita mulai dari tim afirmatif untuk memberikan satu pertanyaan yang dianggap itu yang paling penting kepada tim kontra. Waktu memberikan pertanyaan kepada tim afirmatif kami persilakan. Bismillah. Sekarang kita tahu sendiri kan, ada Dururiyah, ada Hajiyah, ada Hasiniyah. Sekarang Dururiyah sendiri ada 5, Dururiyah Al-Khomsah, Hifzun Din, Hifzun Nasr, Hifzun Nafas, Hifzul Mal, kan? Hifzul Aql, salah satunya Hifzul Mal. Ini kan sudah termasuk perampasan. Ini Dururiyah, durur. Kalau tidak ada ini tidak akan hidup seperti itu kan. Ini pokoknya adanya syariah, itu kan. Ada Dururiyah Al-Khomsah untuk menjaga din, untuk menjaga akal, untuk menjaga harta, nafas, nyawa, sama nasl, keturunan, kan seperti itu. Sekarang korupsi sendiri itu kan mengambil harta dan merenggut nyawa banyak orang. Apakah itu tidak termasuk dengan Ad-Dururiyah Al-Khomsah? Dan terkait HAM itu silakan dibaca sendiri pasal 28 JUUD 1945. Terima kasih. Oke, terima kasih atas pertanyaan dari tim afirmatif. Kami persilakan tim kontra untuk menjawab pertanyaan dari tim afirmatif. Waktu dimulai dari sekarang. Terima kasih. Saya dari tadi mendengar dari yang disampaikan oleh tim afirmatif, saya tidak mendengar ada redaksi yang ada pertanyaan. Jadi tadi cuman menyampaikan bahwasanya
ada doruriyah khamsah, hifdzul mal, hifdzul nasl, hifdzul din, hifdzul akal sama apa itu. Jadi saya tidak pernah, mohon maaf, saya tidak mendengar sesuatu yang bernada redaksi pertanyaan. Jadi saya rasa tidak ada yang perlu dijawab. Terima kasih. Tadi saya kan tekankan sedikit, bagaimana? Kan pertamanya bagaimana? Terima kasih ya. Waktu masih banyak sekali, mungkin bisa menanggapi atau memberikan jawaban yang lain kepada tim kontra. Kami persilakan pula. Terima kasih, saya memberikan tanggapan dari pernyataan tim afirmatif. Mestinya kalau dari tim afirmatif mengatakan hukuman mati itu layak dikatakan, tapi seperti Makas Disaria yang Anda sampaikan tadi, salah satunya adalah hidun nafas, melindungi jiwa pribadi. Kenapa Anda di sini setuju dan pro dengan hukuman mati? Bagaimana dengan hak jiwa dari pelaku ini? Apakah tidak sebaiknya mereka pelaku ini diberikan hukuman seumur hidup, penjara seumur hidup, serta mengembalikan kekayaan negara tersebut? Itu. Kalau dikatakan tadi juga UUD pasal 28, ya, di situ juga mestinya memberikan kesempatan untuk hidup bagi setiap warga negara, karena pasal 28 di situ adalah setiap warga negara berhak atas jaminan, perlindungan, kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama depan hukum. Jadi di sini setiap warga negara di sini dilindungi secara manusiawi kehidupannya. Jadi saya kira itu malah bertolak belakang dengan hukuman mati yang Anda sampaikan. Ya, seperti itu. Mungkin teman saya akan memberikan tambahan lagi, silakan. Masih toh? Jadi sila kedua saya ingat bunyinya dari SD saya hafalkan itu kemanusiaan yang adil dan beradab, bukan kemanusiaan yang adil dan biadab. Jadi adil menurut saya apa yang telah dicuri itu harus dikembalikan dan didenda. Mencuri harta itu bukan berarti kita harus mengembalikan dengan nyawa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah cukup, Mas? Waktu masih beberapa detik. Oke, terima kasih. Waktu masih ada, tapi kontra sudah merasa cukup. Kami cukupkan. Beri aplaus kepada tim kontra atas jawaban yang telah disampaikan. Berikutnya dari tim kontra untuk memberikan pertanyaan kepada tim afirmatif, ya. Tim kontra memberikan pertanyaan kepada afirmatif pada sesuatu hal yang sangat penting sehingga nanti jawabnya bisa maksimal oleh afirmatif, ya. Silakan tim kontra untuk memberikan satu pertanyaan saja, ya, bukan sebuah argumen tapi satu pertanyaan. Silakan. Terima kasih. Ini pertanyaan ringan mungkin. Semisal dari keluarga Anda ini terjadi dan terjerat sebagai pelaku korupsi, kira-kira bagaimana Anda menyikapi hal ini? Apakah memang menerima hukuman mati tersebut? Terus unsur psikologis dari keluarga Anda, ibu Anda, kakek, nenek dan sebagainya ini seperti apa ketika dari keluarga Anda ini melakukan korupsi? Dan mungkin ketika Anda menyetujui tentang adanya hukuman mati bagi korupsi, mungkin bisa diberikan landasan-landasan yuridis yang akan nantinya bisa diterapkan di negara Indonesia. Terima kasih. Oke, terima kasih atas pertanyaan kepada tim afirmatif. Waktu untuk menjawab dimulai dari sekarang. Oke, sesuai kemarin kita ada kunjungan ke KPK kebetulan dari Unida Gontor. Di sana dijelaskan banyak undang-undang mati itu memang sudah tertera dalam undang-undang, gitu kan? Sudah tidak bisa diberikan. Sudah di undang-undang itu sudah ada dari tahun 99 sampai tahun 2001 itu kan sudah ada hukuman mati, ada kriteria tersendiri di sana. Sekarang kalau misalkan keluarga saya ada yang melakukan korupsi, bagaimana? Ada, saya tidak malu melakukannya. Ada. Om saya sendiri yang melakukan korupsi. Dan itu keluarga sendiri pun bagaimana rasanya? Dan kalau misalkan kita serahkan semuanya ke hukum, hukumannya apa yang ada silahkan. Kita taat dan tunduk pada Undang-Undang Dasar 1945. Gitu kan? Dan ini tadi pasal kenapa kalau tanggapan saya seperti itu ya ada, dan kami juga mempersilahkan karena sudah ada undang-undangnya. Toh kita melawan apa ada gunanya? Tapi di situ di undang-undang yang tahun 2001 itu kan ada kriteria
Bagaimana seorang korupsi bisa dihukum mati? Kan jenengan sudah baca, ya kan, undang-undangnya. Lalu sekarang pasal 28 itu mengatur hak asasi manusia. Hak asasi manusia itu diberikan apabila tidak mengganggu hak asasi manusia lain. Hurriyatul mar'i mahdudatun bi hurriyatin ghairihi. Kita punya hak tapi tidak boleh bertentangan dengan hak orang lain. Hak orang lain sudah dirampas, hak orang lain sudah dibunuh. Itu kan. Hak orang lain sudah dibunuh. Tadi pun ada pertanyaan, sebelum ini kan ada pertanyaan lagi. Kok itu hifdzun nafas bagaimana? Ya hifdzun nafas itu mereka sudah membunuh orang kok, maka dibunuh. Kan gitu pertanyaannya, jawabannya gitu. Mereka sudah membunuh orang secara tidak langsung. Secara tidak langsung dengan mengambil hak-hak mereka, hak-hak rakyat, maka secara tidak langsung mereka sudah membunuh dong. Dari mana mereka akan mendapatkan beras? Bulog dikorupsi, dana-dana dikorupsi. Ketika dana haji dikorupsi juga, bagaimana keadaannya di sana? Saya dapat cerita di sana tuh susah makan. Mungkin ada tanya yang haji ke tahun kemarin 2010 atau tahun berapa saya lupa. Kemarin 2000. Itu susah makan di sana. Itu sudah lagi ibadah di ini. Sedang ibadah diganggu. Haknya diberi makan, tidak diberi makan. Akhirnya apa yang terjadi di sana kan? Itu sama sekali tidak bertentangan dengan hak asasi manusia. Hukuman mati itu tidak bertentangan. Dan hukuman mati ini wajib ditegakkan di Indonesia untuk menimbulkan efek jerah, shock terapi. Salah satunya shock terapi. Tapi masih banyak efek-efek yang lain yang baik. Nanti dijelaskan di. Mungkin saya mendapat argumen dari teman saya bahwasannya memang benar sekali. Kalau saya sendiri, keluarga saya sendiri, saya jujur, bapak saya pengurus haji. Haji tahun 2013, merasakan sendiri bagaimana hak seorang haji diambil oleh koruptor. Sekarang seperti ini, daful mudhara muqaddamun ala jalbil masoleh. Bahwasannya kami sebagai keluarga sendiri, misalkan keluarga saya ada yang melakukan koruptor, ini hanya keluarga saya. Bagaimana dengan masyarakat yang lainnya? Apakah dia bisa menerima? Apakah dia bisa menerima? Walaupun kita menanggung malu, pasti malu. Keluarga pasti malu atas apa yang dia perbuat. Tapi ini untuk maslahatil ummah, untuk kemaslahatan bersama, bukan untuk kemaslahatan keluarga. Ini udah forum-forum yang besar, masyarakat Indonesia. Bukan dalam lingkupannya kecil, keluarga, bukan. Ini adalah maslahatil ummah. Mungkin ini saja dari saya. Syukron. Saya tambahkan sedikit aja kan ya. Ada 20 detik ya. Kan maslahatul ummah fawqa kulli masalih kan. Jadi maslahatnya umat itu udah di atas segalanya. Maslahat kita udah. Kita nggak boleh memikirkan egois seperti itu. Kita sebagai orang hukum yang tahu syariah, kita harus menempatkan masalah ummah seperti itu. Dan bagaimana keluarga saya tidak menerima, apalagi orang yang diambil hak oleh koruptor. Oke, terima kasih. Waktu telah habis. Sekali lagi beri aplaus kepada kedua tim dari afirmatif dan dari tim kontra. Sungguh sangat menarik sekali ketika kita mendengar beberapa argumen dan beberapa dalil dari hadis dan Al-Quran, sehingga akan kita dari memori kita akan mengingat beberapa dari argumen yang telah disampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita. Maka saya ucapkan terima kasih kepada tim afirmatif dari Unida Gontor dan dari Unismi Jepara. Dan selanjutnya adalah dari penilaian juri. Ya, sekali lagi saya tegaskan, keputusan Dewan Juri ini bersifat objektif dan tidak bisa diganggu gugat. Ya, maka kami persilakan kepada tim afirmatif dan tim dari kontra Unismi Jepara untuk turun dari arena debat. Ya, saya ucapkan beri aplaus sekali lagi kepada kedua tim. Formasi. Ayo foto dulu di panggung, foto dulu. Oke, untuk menunggu langsung pengumumannya, sekiranya para dewan juri akan menentukan nilai yang pantas untuk kedua tim. Selanjutnya untuk menyiapkan diri sebelum pengumuman Dewan Juri diputuskan, saya membacakan untuk Yayan Jambi dan STM Pekalongan untuk mempersiapkan diri, ya, untuk mempersiapkan diri.
Gak jelas. Kepada kedua tim dari Jambi ya, yang Jambi sama STM Pekalongan untuk bisa ke depan. Untuk bisa ke depan untuk menentukan siapa yang menempati tempat afirmatif dan siapa yang menempati tempat kontra. Acara interupsi. Oke. Bisa langsung kami mengetahui supaya tidak ada kecurigaan di belakang nanti. Oke, terima kasih ya. Terima kasih atas usulannya. Minta waktu untuk menunggu kurang lebih 3 menit ya, 5 menit 3 menit, sehingga nanti saya akan umumkan berapa nilai dari setiap poin yang disampaikan ya. Nanti saya akan mohon menunggu dulu. Oke, terima kasih. Kami tidak merubah satu angka pun ya. Kami tidak merubah satu angka pun. Kami akan membacakan setiap poinnya biar kami berlaku adil. Dari Unida Gontor yang menempati afirmatif ya. Dari segi sikap dari dewan juri yang pertama yaitu 150. Penyampaian materinya 250. Metode yang dipakai mendapatkan nilai 200, tanya jawab mendapatkan nilai 300. Total nilai dari dewan juri yang pertama adalah 900. Untuk Unis Nujepara yang menempati tempat kontra, sikap mendapatkan nilai 100 ya. Materi yang disampaikan mendapat nilai 300.
metode mendapatkan nilai 200, tanya jawab mendapatkan nilai 250. Dari dewan juri pertama memberikan nilai keseluruhan 850. Oke. Untuk dewan juri kedua, Unisnu Jepara, ya, Unisnu Jepara mendapat nilai dari sikap 225, materi 200, metode 150, tanya jawab 190 dengan total nilai 765. Unida sikap 250, materi 200, metodenya 200, tanya jawabnya 200 dengan skor nilai 850. Ini yang terakhir, ya, ini yang terakhir, dewan juri yang ketiga. Unida menempati tempat pro, ya, pro, sikap 100, materi 300, metode 150, tanya jawab 150. Total nilai dari Uni yang Kontor dari dewan juri ketiga 700, ya. Untuk tim kontra Unisnu Jepara dari segi sikap mendapat poin 100, materi 350, metode 200, tanya jawab 350 dengan total nilai mendapatkan 1000, ya, mendapatkan 1000. Maka ketika dijumlah dari total nilai keseluruhan dari dewan juri, Unida Gontor mendapatkan 2365. Maka tim kontra dari Unisnu Jepara di total keseluruhan dari 3 dewan juri mendapatkan nilai, ya, di total 1850 dan 850, total keseluruhan 2700. Maka yang berhak naik ke babak final adalah Unisnu Jepara. Selanjutnya dari kedua tim, yaitu dari Jambi dan dari Pekalongan, untuk kedua tim bisa maju ke depan menentukan mana yang menempati tim afirmatif dan kontra. Panitia, coba untuk jumlah tadi kayaknya salah lah jumlahnya. Oh ya. Soalnya saya hitung. Unisnu itu cuma 2.600, ya, tidak 2.700. Ya, menang cuman nilainya beda. Oh, menang. Menang tapi beda. Jadi mungkin bisa dari tim kami, silakan dijumlah lagi. Yang kedua, ya, total keseluruhan, ya, 1850 sama 850. Oh. 700. Oh, kebalik, ya. Maaf. Ya, maaf. Dari tim kami tadi berhubung ada yang kebalik, yaitu 2615. Maaf jika ada penjelumahan dari kami. Jadi total keseluruhan dari Unida itu 2365, dari Unisnu Unida 2450. oh 2450, dan dari Unisnu 2615, ya. Oke, sip. Jadi tetap yang menang adalah Unisnu Jepara. Terima kasih atas partisipasi dari teman-teman untuk meneliti dalam perhitungan kami. Kami hanya manusia yang di situ terdapat banyak kesalahan. Al-insan mahalul khoto wa nisyan. Seperti itu, ya, teman-teman. Jika ada kesalahan maka saya minta maaf. Oke, dari kedua tim saya minta untuk maju ke depan, dari Pekalongan dan dari Jambi. Oke, silakan dari dua tim untuk bersit, ya, untuk menentukan yang menang nanti. Yang menang, ya, yang menang boleh memilih
ya. Bukan berarti nanti yang menang itu pasti menang, enggak, karena argumen lah yang bisa menentukan. Oke, silakan Syed yang menang. Oke, yang menang dari Pekalongan, ya, dari Stein Pekalongan. Stein Pekalongan mendapatkan tempat afirmatif, dan dari Jambi, Yayan Jambi mendapat tempat kontra. Maka silakan dari kedua tim untuk diberikan. Sudah semua ya, sudah. Silakan menempati tempat masing-masing. Ambil pulpen. Oh ya, silakan. Teguh Rianti. Oh, dia ganti. Sudah siang nih mas. Saya nasional. Oke, sudah menempati tempat masing-masing ya. Sepakat, ketentuan dan syaratnya sudah diketahui masing-masing, dan waktunya dan larang-larang beratnya sudah diketahui oleh kedua tim. Maka saya mulai dari tim afirmatif dengan tema hukuman mati bagi koruptor, dimulai dari sekarang. Ulangi waktu, ulangi. Ada yang waktu diulang. Durasi ulang. Terima kasih, sebentar ya, maaf karena ada kesalahan teknis. Maka waktu sudah hidup ya. Hidup, oke, terima kasih, sudah fix semua. Waktu dimulai dari sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dewan Juri dan Kontra yang saya hormati, langsung aja tanpa berpanjang lebar sebelumnya menyampaikan dalil afirmatif yang tentang dalil Al-Qur'an sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu amalakum bil baini bil ba. Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu amalakum bil batil ala antarodi angkum, bahwasanya janganlah kamu mengambil harta jalan Allah dengan cara yang batil, dan ambillah dari harta perniagaan di antara kamu. Yaitu adalah bagaimana caranya kita itu sebagai hamba Allah itu bagaimana kita mengambil sesuatu yang mengambil cara yang untuk bagaimana untuk mengurangi cara koruptor. Jadi juga tersebut jadikan bahwa ketika koruptor itu dihukum mati, maka keputusan pemerintah itu akan berjalan dengan sebuah kaidah fikih yang berbunyi tasarruful imam ar-ra'iyatihi manutu bil maslahah. Ketika memang hukuman mati, saya yakin bahwa hukuman mati adalah hukuman yang paling tepat bagi koruptor. Bukan hanya masalah efek jerah dan bukan hanya masalah manusiawi atau tidak manusiawi. Dalam lembaga kajian Basul Masail yang oleh Nahdlatul Ulama itu mengatakan bahwa dari Nahdlatul Ulama sendiri sepakat bahwa hukuman mati itu pantas diterapkan bagi koruptor. Itu dilakukan Basul Masail ketika sedang pemeriksaan masalah diniyah itu ketika dilakukan di Cirebon. Itu mengatakan bahwa demi kemaslahatan bersama, ketika seorang pemimpin itu benar-benar ingin menegakkan hukum Allah, maka tasarruful imam ar-ra'iyatihi manutu bil maslahah. Saya itulah masalah-masalah yang harus dipegang oleh pemimpin kita. Harus dalam hal ini adalah sekarang adalah Presiden Jokowi dan Yusuf Kala. Maka itu inilah menurut saya tidak bisa kita keputusan final, tidak boleh diganggu lagi, tidak boleh ada intervensi dari pihak lain untuk untuk mengintervensi bahwa memang ada pihak-pihak yang ingin menggagalkan yang namanya hukuman mati. Namun saya yakin bahwa suatu saat hukuman mati akan diterapkan. Karena gini, sifat negara itu adalah monopoli, salah satu sifat negara monopoli dan memaksa, ya kan? Monopoli dan memaksa. Maka ketika negara itu memaksa bahwa hukuman mati akan diterapkan, maka negara
masyarakat Indonesia harus wajib menaatinya. Ati Allah wa ati Rasulullah ulil amri minkum. Itu dalilnya. Terus persetanlah dengan yang namanya Komnas HAM atau apa yang tidak punya landasan hukum, tapi ketika yang memaksa adalah negara maka harus diterapkan, karena negara itu bersifat memaksa, harus dipaksakan ketika itu memang menjadi tolak ukur. Dan ketika forum bahasa masyarakat tersebut itu yang digunakan bukan yang luar biasanya, bukan hanya kitab-kitab maksudnya bukan kitab sedikit, tapi ribuan kitab diajukan ketika bahasa masyarakat